Oke. Paling saya mulai ya Bang Frans ya. Boleh, mangga, silakan. Ya, selamat malam Bang Frans, salam kenal. Saya Sihab. Selamat malam rekan-rekan yang lain yang sudah nyempetin ngobrol-ngobrol santai, growing dengan Bang Frans Wiguna. Nanti kurang lebih acara kita nanti ada diskusi tentang, karena hari ini ada, ya semua orang kaget lah ya hari ini ada apa. Nanti bisa pembahasan dikit tentang itu. Dan dilanjut pembahasan tentang kode broker yang nanti hilangnya kode broker. Nanti apakah kode broker itu kalau udah dihilangin ngaruhnya kayak gimana sih ke market, dan apakah ngaruh banget dan berdampak apa, positif atau negatif, nanti akan kita bahas bareng sama Bang Frans. Lalu dilanjut ada pembahasan tentang saham-saham window dressing. Nanti mungkin dari Bang Frans bisa kasih rekomendasi buat teman-teman, kira-kira saham window dressing itu nanti yang bisa teman-teman pertimbangkan itu apa, serta alasannya seperti apa. Nah, nanti juga bakal ada sesi tanya jawab Bang Frans dari teman-teman, ada 3 penanya. Nah, nanti dilanjut setelah itu penutupan. Sebelum penutupan nanti kita ada foto bareng ya Bang Frans ya. Oke, siap. Buat kenang-kenangan kita juga. Siap, Mas Danila. Saya siap, Bang Frans. Oh, siap. Oh iya. Iya. Sorry. Iya. Jadi Bang Daniel itu yang kontak Bang Frans, kalau saya yang biasa gambar-gambar di channel. Oke. Masih oke, sorry. Santai-santai aja. Ya konsen. Lanjut. Oke. Langsung aja buat ini sih, karena hari ini cukup keren ya Bang Frans. Saya udah hari ini tuh saya plotting support di IHSG itu supportnya berapa aja kayak gitu-gitu. 2 support yang saya tandai dibablas semua itu Bang Frans. Dihajar semua. Mungkin kalau tahun lalu 2020 mungkin waktu PPKM, waktu Anies ada declare PPKM baru di Jakarta. Itu mungkin saat itu kita ada drop lalu dilanjut rally. Itu mungkin saat itu. Kalau tahun ini belum ada beritanya nih Bang Frans kira-kira. Berita apa nih? Belum ada. Sentimennya. Ya, sentimennya belum ada. Tiba-tiba kayak nggak ada ketuk, nggak ada apa-apa, tiba-tiba beng gitu. Mungkin kalau Bang Frans yang kita tahu sebagai penganut bandarmologi, BDM-nya, cakep sekali. Makasih Bang Frans sebelumnya. Itu mungkin beberapa minggu ini asing ada keluar dari beberapa saham perbankan. Itu minggu mungkin bisa ini jadi ya? pencetusnya. Iya. Minggu ini sih memang flow-nya nggak begitu signifikan sih. Saya bisa share screen nggak? Boleh? Bisa Bang Frans. Boleh, sebentar boleh ya. banget. Saya di workspace dulu. Open screen 2. Oke. Jelas ya? Jelas. Sorry. Nah, kita lihat ini adalah foreign flow-nya ISG. Grafik asingnya ISG. Kalau kita lihat seminggu ke belakang memang asingnya tidak sekonsisten waktu bulan Oktober ya. Waktu bulan Oktober kan masuknya luar biasa banget ya, sampai 30 triliun kalau saya nggak salah. Kisaran 30 triliun masuk market. 30 triliun masuk market. Awal November pun masih ada inflow-inflow. Nah, sekarang menjelang akhir-akhir November ya nggak jelas, naik enggak, turun enggak. Jadi gantian aja. Kadang sehari outflow, kadang sehari inflow, sehari outflow, sehari inflow ini. Kalau kita bicara sentimen sih, yang paling rame varian COVID baru tuh. Yang katanya traveler dari Afrika Selatan di ban itu. Nah, saya jujur belum baca karena varian COVID tuh banyak banget sekarang. Jadi bingung mana yang harus ditakutin. Iya, benar. Seperti itu. Terus ISG November turun ya memang turun. Memang secara statistik untuk ISG memang turun, probability 30%. Ya saya kaget aja sih untuk tahun 2021 ini ISG belum merah. Saya juga awalnya optimis nih, wah ISG kayaknya rally terus sampai 7.000 dihajar terus nih. Tapi lupa kalau akhir November biasanya memang ada guyuran supaya nanti waktu window dressing nggak terlalu berat atau nggak terlalu banyak ngangkat saham-saham blue chipnya seperti itu. Tapi overall indeks sih menurut saya masih sangat oke sih. Paling koreksi 6450 lah. Maksimal 6450 di situ reject atau 6500 juga udah reject. Terus lanjut. Saya masih optimis akhir tahun 69 sampai 7000 sih.
indeks. Setuju banget Bang Frans. Ini banyak yang bilang juga kalau besok hari Senin itu bakal ada bottoming. Jadi dan saya lihat di beberapa saham juga kayak konstruksi, banking, terutama nih kayak gini. Iya. Dan di titik nah itu support banget. Sebenarnya sama kayak IHSG. Jadi Senin kalau IHSG drop, BBRI juga ikut drop, mungkin hanya kasih candle wick, lalu bisa dibablas naik dan mulai masuk Desember. Kalau menurut Bang Frans gimana? Jadi kita bottomnya tuh Senin besok. Ya setuju sih. Mungkin kalau saya lebih ke 2-3 hari ke depan ya. 1-2 hari ke depan. It means Senin sampai Selasa. Karena besok kita nggak tahu nih, besok apakah lanjut turun lagi atau besok turun lalu langsung rebound. Kemungkinan kan akan 2, tapi yang pasti nggak akan jauh-jauh dari kotak ini. Cuma harusnya sih bulan November harusnya ditutup kalau nggak merah tipis, hijau tipis. Seperti itu. Bottoming-nya apakah Senin? Ya antara Senin atau Selasa. Tapi harusnya Desember nggak akan turun. Harusnya secara statistik IHSG Desember nggak pernah turun 100% terus. Itu. Jangan sampai dipecahin telurnya. Iya, jangan sampai dipecahin telurnya nih. Soalnya banyak nih di grup-grup juga, di grup belajar saham, diskusinya juga. Ini jadi nggak sih window dressing di grup saya juga? Ini jadi nggak sih window dressing hanya karena candle hari ini? Padahal iya, karena dilihat historinya ya memang November ragu-ragu mau naik ntar dulu, mau turun ya ntar gitu. Akhirnya jeblungin kayak gini. Sebenarnya ya apa ya, kalau saya lihat ya, koreksi aja kalau saya salah, banyak orang kurang paham tapi salah memahami mengenai window dressing. Yang mereka pikir window dressing itu sepanjang Desember pasti naik, atau ya intinya Desember naik. Jadi window dressing itu sebenarnya ya, kalau kita mau ikut window dressing, belinya itu jangan di Desember, tapi belinya itu di November. Kenapa ya? Tadi karena secara statistik untuk bulan Novembernya itu selalu turun, 30% kenaikan, which is 70%-nya turun. Kita belanja di situ supaya Desembernya ke dressing. Seperti itu. Supaya Desembernya ke dressing. Jadi kalau misalkan ada yang pakai strategi, belinya bulan Desember nyicil, itu salah. Biasanya bulan Desember itu udah naik pelan-pelan. Saya risetnya nggak bisa saya tunjukin, saya lupa naruh. Tahun lalu saya sempat buat riset window dressing, cuma hanya tersisa kalkulator ini, PowerPoint-nya semua hilang. Jadi nggak bisa ditunjukin. Cuma intinya window dressing itu beli waktu November, jual waktu Desember. Atau kita bisa lanjutin jualnya waktu Januari efek misalkan. Itu juga bisa, waktu bulan Januari. Kayak gitu. Itu tentang window dressing. Kayak gitu, Mas Siap. Ya, dan tentunya nggak semua saham ya, Bang Frans ya. Iya, umumnya yang market cap gede sih kalau window dressing. Ya, mungkin buat teman-teman semua bisa mulai dipilih-pilih. Kira-kira lagi mantau saham apa nih? Bankingnya mungkin yang foreign flow-nya masih stabil, isi terus atau gimana, itu bisa di riset juga oleh teman-teman nanti semua. Yes, betul. Tentunya saya banking sih. Iya, soalnya banyak yang japri saya juga Bang Frans, kayak Bang Siap BHIT window dressing gimana? BABP window dressing gimana? Terus saya bilang ya itu saham musiman. Jadi kalau misal mau window dressing ya cari yang memang historicalnya ada. Malah justru dulu BHIT sempat di berapa 50 nggak mengalami window dressing. Jadi nggak semua saham itu bisa teman-teman ambil sebagai momentum window dressing. Ya, betul. Tentunya harus dipilih-pilih. Oke, ini sekilas saja gara-gara tadi ada drop, jadi ada bahasan baru yang tadi. Oke, Bang Frans, kita masuk ke kebijakan baru dari BI dan fitur baru dari Judge, itu ada penghapusan kode broker. Iya. Kalau menurut Bang Frans, penghapusan kode broker itu berdampak maniskah untuk gampang ke all time high-nya atau gimana, itu nanti bagaimana menurut Bang Frans? Kalau maksudnya gampang all time high ke indeks sih, saya rasa nggak ada korelasinya sih. Maksudnya korelasinya nggak terlalu ngefek ke sana, karena untuk gerakin indeks kan ya mostly yang digerakin blue chip dan itu bukan retail yang main kan. Cuma kalau buat retail sendiri, kode broker ini jujur ya, saya di satu sisi ada senangnya, di satu sisi ada nggak senangnya kode broker.
Satu sisi senangnya dulu deh. Senangnya adalah kebanyakan sekarang trader behavior itu ngikutin YP sama MG. Kita tahu lah YP sama MG di belakangnya siapa. Ada satu orang yang suka pom-pom, ada satu orang yang memang kita tahu sendiri Mas Bekti yang suka mover pakai YP dan MG kan. Nah, kenapa saya senang itu hilang? Karena orang nggak ngekor itu lagi. Jadi saham, jadi apa ya? Ibaratnya ya mereka si YP dan MG ini harus bereffort lebih karena nggak bisa diikutin lagi nih, nggak bisa dengan mudah dibuntutin lagi di running trade. Sehingga ya marketnya lebih natural aja, lebih asik aja. Kalau misalkan data brokernya kelihatan itu nggak enak karena ya udah ketebak mereka masuk nanti beranek berapa tik nanti dibanting lagi atau dibanting sedikit ntar mereka buyback di bawah naik lagi pasti polanya kayak gitu terus dan itu nggak enak sih buat saya yang swing ya jujur saya yang swing cukup keganggu sama adanya YP sama MG ini karena itu meneriak perilaku trader-trader lain. Nah itu senangnya tapi nggak senangnya adalah pertama saya harus buat data lagi karena saya jualan data kan. Saya harus buat data lagi yang baru dengan format yang baru. Dan yang kedua, saya susah buat broadcast siang-siang atau nyari saham potensial yang bagus buat siang hari. Kenapa? Karena biasanya saya pakai bandarmologi, screening waktu jam market, itu saya baru broadcast seperti itu. Jadi susahnya di situ. Cuma secara overall, saya sih nggak terlalu masalah sih data broker dihilangin. Karena saya jarang pakai broker summary secara dalam hal secara ini maksudnya untuk scalping ya, karena saya nggak scalping seperti itu. Gitu Mas Ihab, kalau dari saya. Berarti nanti kemungkinan para scalper akan mulai sedikit berkurang ya Bang Frans karena ya udah nggak bisa ngikutin YPMG kayak gitu. Iya, mungkin lebih tepatnya tidak terfokus di satu saham yang dibeli sama YP dan MG. Karena mereka nggak bisa lihat YP sama MG di mana. Itu sih. Jadi mereka akan ya masih bisa. Iya, jadi mereka akan balik ke metode scalping yang lama yaitu pakai grafik intraday. Iya. VWAP. Iya, VWAP, grafik intraday. Itu sih paling pakai itu gitu. Saya juga ngerasa sih sebenarnya saya juga swing banget saya sebenarnya Bang Frans. Jadi kalau alokasi portfolio saya ada 4 saham swing, satunya buat kalau kita nyebutnya cuanki, cuan hajar kiri gitu. Jadi emang buat swing ngelihat pergerakan yang udah naik tapi ada yang scalping gini-gini ya emang bener kata Bang Frans emang ya ngeganggu sih sebenarnya. Tapi sebenarnya buat kita yang swing nggak berpengaruh banyak ya Bang Frans harusnya. Karena kita berpatokan dengan end of day kita bisa tetap dapat akumulasi dari broker apa. Jadi kita bisa akses buat paginya. Mungkin seperti itu. Sama nanti berarti Bang Frans nggak bisa sharing siang hari lagi ya? Mungkin lebih ke ngupdate aja sih, ngupdate secara technical view. Karena ya data brokernya nggak ada, kenapa yang mau di-sharing? Sama paling ya saya agak berubah aja pendekatannya. Kalau sebelumnya pakai broker summary, mungkin pakai corporate action atau analisa kepentingan kepemilikan. Karena sesungguhnya bandarmologi kan itu kan. Broker summary itu cuma bagian dari bandarmologi aja, bagian kecil aja lah. Seperti itu. Gitu. Ada lagi yang mau saya tanya sebenarnya Bang Frans, sebenarnya kalau adanya para scalping itu menyusahkan para bandar nggak sih kalau untuk mengolah suatu saham? Berpengaruh nggak? Berpengaruh atau enggak? Berpengaruh sih pasti ada ya. Cuma saya sih nggak pernah dapat keluhan tuh kalau banyaknya retail bikin gua kerjanya makin susah itu nggak ada sih. Justru mereka senang-senang aja karena jadi untuk seorang bandar naikin harga saham kan nggak full uang mereka. Mereka butuh namanya partisipasi pasar. Makin banyak retailnya, makin senang mereka. Karena partisipasi pasar makin gede buat mereka kerek sahamnya. Seperti itu. Nanti di atas kalau retailnya nyopet pasti adalah retail keluar masuk. Tapi kan retail kan sinyal keluar masuknya kan nggak cuma satu, ada banyak, ada ratusan bahkan ribuan mungkin. Jadi ya peluangnya di situ. Jadi bandar setahu saya yang dari saya dengar nggak keganggu sama sekali. Soalnya banyak di desas-desus kayak para scalper nih ngeganggu bandar, terus dengan adanya penghapusan kode broker, ya bandar lebih gampang gitu ngenaikin suatu harga saham. Berarti belum tentu ya Bang Frans ya? Belum tentu sih. Belum tentu. Nggak selalu. Kecuali sahamnya nggak liquid ya. Sahamnya nggak liquid, terus diakumulasi terus, itu memang agak ganggu ketahuan.
Oke, mungkin nanti di next setelah ada penghapusan kode broker, banyak sebenarnya teman-teman saya juga kayaknya nih mau pindah swing deh kalau kayak gini, yang awalnya emang banyak scalping, emang ngikutin BK, AKBK buat ngambil 1-2 tick, ngikutin YPMG, ngikutin 2P3 tick. Mereka ngerasa sangat kesusahan dan harus cari environment lagi. Kira-kira nanti scalpingnya seperti apa. Dan buat swing trader, apakah kalau menurut Bang Frans berarti apakah kita harus perlu mencari strategi yang baru? Padahal memang kalau swing trading ya nggak berpengaruh besar sebenarnya. Tapi apakah kita juga harus mencari strategi yang baru, Bang Frans? Nggak usah sih kalau swing, karena nggak ada yang perlu kita adjust sih. Paling yang harus kita tunggu adalah nanti bentuk broker summary end of day seperti apa. Karena kan kita semua nggak tahu kan. Apakah seperti yang ada sekarang atau ternyata formatnya berubah misalkan. Nah itu kita nggak tahu. Itu kita harus tunggu nanti 6 Desember kalau nggak salah ya. Iya, 6 Desember. Iya, 6 Desember. Seperti itu. Jadi ya tunggu aja sih. Asik ini, sebenarnya menantang. Kalau untuk HK itu tetap kelihatan nggak ya Bang Frans? Kalau dari info yang diterima sama Bang Frans. Nih, saya tunjukin. Saya udah punya ininya. Bukan udah punya, tapi udah tahu gimana bentuknya. Misalkan contoh, contoh saham Look yang lagi rame misalkan ya. Iya, harusnya jangan lupa. Look. Nanti running trade kan bentuknya seperti ini kan kurang lebih. Cuma bedanya kan ini namanya dan detail tuh running trade khusus satu saham, yaitu Look doang atau sesuai yang kita pilih kan. Nah nanti yang hilang nih ini nih Mas, 4 kolom terakhir, 1, 2, 3, 4. Nah yang hilang tuh kolom itu. Yang hilang 4 kolom ini. Nah 1, 2, 3, 4. Kode broker, tipe brokernya domestik atau foreign. Nah itu yang hilang. Kalau untuk volumenya tetap ada. Kalau untuk price-nya tentu ada. Kalau nggak ada price-nya kita mau beli pakai apa kan? Ya. Kayak gitu. Jadi itu ada semua. Jadi simply ininya di blok aja. Set. Dah, itu. Nanti running trade jadinya kayak gitu. Sepolos itu. Gitu. Asik sih ini. Benar-benar asik. Ya, masih nunggu kita. 6 Desember. Ya, saya juga masih nunggu. Iya, sambil nunggu cari strategi kira-kira teman-teman bakal mau tetap ke scalping atau swing trading. Mungkin swing tradingnya bisa lebih lama. Tapi sebenarnya jujur aja Bang Frans, dengan adanya kayak gini, swing trader kayak saya semakin terbantu juga. Jadi kayak ngelihat, biasanya saya nge-swing, terus kayak tadi ngelihat BBTN lagi dibanting, lalu di buyback sama FS, broker FS kayak gitu-gitu, beli banyak. Jadi psikologi juga keganggu. Aduh ini pada buyback. Terus tapi ini asingnya jualan dikit-dikit. Jadi memang benar-benar based on chart jadinya kita para swing trader. Yang sebelumnya saya swing, tapi kalau ngelihat brokernya jualan, psikologi saya keganggu. Jadi trading plan-nya kadang harusnya stop loss di sini, tapi karena broker ini jualan, saya jualan lebih dulu. Nah hal-hal kayak gitu nanti nggak bisa dijumpai lagi itu. Iya betul. Karena itu salah satu itu Mas, salah satu dilema atau problem orang yang baru belajar bandarmologi. Ini masih akumulasi, tapi udah kena stop loss-nya. Beli tetap hold atau gimana ya? Nah gitu-gitu. Nanti ketika data broker hilang, ya akan mungkin benar sih, beban psikologisnya akan sedikit berkurang. Itu. Tapi nanti waktu end of day ya beban psikologis itu akan balik, karena end of day kan kita udah bisa lihat broker summary-nya. Iya. Kecuali kalau stop loss-nya pasang di intraday ya. Jadi begitu kena langsung stop. Kalau saya kan tipe yang kadang didiemin 1 hari dulu setelah stop loss gitu kan. Kayak gitu. Kalau gitu-gitu sih keganggu pasti. Oke. Karena sebenarnya nggak sedikit juga yang kayak gitu. Mungkin teman-teman yang merasa seperti itu bisa terbantu ya. Jadi psikologinya semakin tertata untuk swing. Yang scalping, teman-teman yang biasa scalping, silahkan cari strategi yang lebih matang lagi, karena ini ya cukup menantang teman-teman para scalper juga, terutama Pak Bekti. Itu harus cari strategi yang lain, teman-temannya juga. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan kode broker ini. Semoga teman-teman dapat solusinya. Nanti kira-kira teman-teman harus seperti apa yang akan dilakukan selanjutnya. Kita masuk ke
pembahasan selanjutnya Bang Frans untuk saham window dressing tentunya. Saham window dressing beserta alasannya dari Bang Frans, ada saham apa aja dan kenapa gitu. Oke. Kalau bicara window dressing pasti kita bicara statistik ya. Jadi Betul. itu hal pertama yang perlu kita bicarakan, yaitu statistik. Seingat saya, statistik dari window dressing yang bagus itu satu sektornya semen, batu bara, consumer. Tiga sektor itu. Sementara banyak yang bilang konstruksi BUMN Desember naik. Biasanya konstruksi BUMN itu lebih ke Januari naiknya. Lebih ke Januarinya. Itu. Nah, saham-sahamnya apa aja? Ya, tentu saja ini teman-teman bisa lihat kan ya? Saya gedein deh. Oke. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan. Nah, ini November, ini Desember. Ini saya copy aja. Oke. Nah, ini Desember batubara memang selalu merah. Mostly selalu merah, tapi Desember mostly 70%, di atas 50% itu hijau semua. Seperti itu. Kecuali 2014-2015 ya, karena ini krisis batubara. Jadi ini bisa dibilang ya pengecualian karena ini krisis batubara waktu itu. Waktu itu harga batubara turun, harga minyak dunia juga turun, ya wajar. Tapi sisanya hijau semua. Jadi ya sektor yang pertama tentu saja batubara. Batubara yang kedua itu consumer. Oh, sorry, batubara terus pertanyaannya apa? Mau pilih yang mana gitu kan? Ini LSIP bukan batubara. Saya belum nyeting tadi. Wait. Nah, terus batubara mau pilih yang mana? Ya kan? Sebenarnya ini subjektif ya secara saya pribadi. Kalau mau kenceng-kencengan, yang paling kenceng itu saham ini, namanya Indi. Ini saham paling kenceng kalau batubara gerak. Cuma statistik window dressing-nya kurang oke. Cuma kalau teman-teman perhatiin, kayak kemarin rally batubara, yang paling kencang Indi. Ya kan? Yang paling kencang Indi. Dan biasanya Adaro itu paling lemot. Tapi karena memang lagi dibahas di beberapa forum, Adaro belakangan memang lagi kencang. Indi, Harum, itu dua itu yang paling kencang. Cuma kalau mau aman, mau konvensional ya kita pilih ITMG sama PTBA aja. Itu yang konvensional. Seperti itu. Sementara buat lapis dua mepet lapis 3-nya bisa pilih Doit karena secara resiko dia kecil juga seingat saya. Nah, ini secara resiko kecil. Kalau besok market drop lagi kita bisa dapat di sini di 280-an 286-an ini udah good price banget buat saham Doit, udah low risk banget. Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua itu sektor semen. INTP SMGR, cuma biasanya lebih ke SMGR. Ini statistik Desembernya, ini Novembernya. Sip. Nah, Novembernya memang mostly selalu turun, tapi Desembernya ya mostly naik. Paling tinggi memang semen Gresik untuk statistiknya. Semen sebenarnya ada SMCB, tapi saya rasa ini nggak terlalu oke, akan nggak terlalu oke, sama SMBR ya. SMBR ini juga nggak terlalu oke, biasa aja, statistiknya biasa aja. Baru IPO juga 2013. Seperti itu. Semen, batu bara, lalu ada tadi itu consumer. Consumernya tentu saja ICBP yang gede-gede, ICBP, Indofood, dan Unilever. Mayora, I don't know. Coba kita lihat. Mayora kurang. 3 saham ini, ICBP, Indofood, Unilever. Ketiga saham ini atau 2 ICBP Indofood itu memang secara flow bagus. Kita juga udah sering bahas. Cuma ya balik lagi, sebagus-bagusnya flow, kalau marketnya turun pasti akan ikut turun. Apalagi dia saham blue chip kan. Apalagi saham blue chip itu pasti turun. Jadi kita jangan terlalu polos. Kalau akumulasi pasti naik, distribusi pasti turun. Itu sama aja kita bilang breakout pasti naik, breakdown pasti turun. Atau kalau orang astrologi bilangnya apa itu, saya lupa istilahnya, itu pasti naik, ada pembalikan arah ya. Kalau itu pasti ya itulah Merkuri itu. Kalau itu pasti ya semua ilmu nggak kepake. Kalau ada satu ilmu yang pasti semua orang udah kaya di market dan nggak ada yang kalah di market. Gitu kan. Nah, ini ICBP. Oh, ini ICBP, ini Indofood. Ini Indofood. Flow-nya pun belum terlalu jelek. Ya, benar kata Mas Sehab tadi, paling bottoming-nya antara 1 atau 2 hari ke depan. Seperti itu. Mungkin Desember awal konsolidasi dulu atau langsung naik. Biasanya konsolidasi dulu baru naik tengah-tengah minggu Desember.
buat ISG seperti itu. Jadi itu batubara, consumer, sama apa satu lagi tadi lupa, semen, betul. Kalau banking ya, banking mah itu salah satu apa ya, sektor yang paling umum window dressing. Cuma kenaikannya terbatas kalau sektor banking, itu yang saya bikin males. Kecuali ya BNI ini kencang banget, nggak kelihatan di luar radar saya ini. BRI juga di luar radar saya. Cuma banking semua bagus-bagus ininya, flow-nya. Mandiri juga oke seingat saya. Seperti itu. Mungkin kalau yang kenal saya tahu kalau saya jarang beli saham blue chip, makanya flow sebagus ini jarang saya lihat karena memang saya jarang buka nih grafik. Grafik BRI, Mandiri, BNI itu jarang. Iya. Bang Frans mainnya second liner lah pokoknya. Iya, second liner sama third liner, terus nyimpen main. Gitu. Kalau untuk rokok-rokok, Bang Frans kurang cocok? Rokok-rokok, jujur saya nggak trading saham rokok. Awalnya saya idealis, saya nggak mau bahas saham rokok karena itu bisnis yang tidak saya suka. Karena saya bukan perokok kan. Tapi ya karena kebutuhan banyak orang yang mau analisanya, akhirnya saya kasih. So far Sampurna yang cukup menarik. Sampurna itu menarik. Kalau kita bisa dapat di area sini, di area kotak sini, strong demand area sini, harusnya ini cukup oke sih buat Sampurna. Karena HMSP seingat saya akumulasi juga belakangan. Nah ini akumulasi. Belakangan udah mulai masuk lagi, udah mulai akumulasi lagi. Ini turunnya pun nggak ada distribusi yang besar, volume pun nggak terlalu besar. Sama halnya sama gudang garam. Gudang garam pun seingat saya cukup oke. Nah ya gudang garam belum terlalu oke. Tapi ya ini low risk juga. Kita tinggal ambil di sini. Intinya kalau saya beli saham atau ngasih rekomendasi saham, saya pasti liatin risiko aja sih. Kayak gitu. Karena ya beda aja lah, kalau yang lain kan TP di sini. Kalau saya risikonya di sini. Seperti itu. Sebenarnya yang membuat saya belajar banyak dari grup Bang Frans itu, Bang Frans. Jadi sebelum saya cari TP, jadi saya ngeliat dulu kira-kira kalau risknya 8% apakah saya bisa take it atau enggak gitu. Jadi kalau emang, jadi saya nggak ngelihat potensial profitnya berapa, tapi balik dulu di sini pasar modal ya, saya harus jaga modal saya, bukan bagaimana cara memperbesar keuntungan gitu. Nah oleh karena itu ya cari risknya dulu, risknya teman-teman bisa risknya berapa. Betul banget. Terus untuk consumer, kan consumer banyak ya Bang Frans, ada ICBP itu buat consumer yang sudah kita tahu banyak, ada rokok-rokok itu masuk consumer juga, ada lagi ayam-ayam, Cepin, Java, WMUU. Mungkin WMUU belum ada historicalnya ya. Kalau Java dan Cepin bagaimana Bang Frans? Coba kita lihat ya, November Desember ya. Java, Cepin main kan. Iya. 3 ini ya. Ya November jelek, mostly turun. Desembernya pun nggak terlalu oke. Cuma kayak Januari bagus deh. Januari coba kita lihat di Stockbit ya. Ini data saya hilang ya. Kalau bisa lihat di Stockbit Java. Java Januari bagus kan. Main. Jadi ada sektor yang bagus di Desember, ada sektor yang bagus di Januari. Nah ini Java, Cepin. Nah Cepin 90% bahkan. Satu lagi mainnya. Main yang kurang oke. Cuma Java, Cepin oke. Seperti itu. Jadi memang ada sektor-sektor yang window dressing-nya belakangan ke Januari effect. Contohnya konstruksi BUMN seingat saya bagusnya di ini semua ada di Januari. Iya kan? Nah, Januari mostly. Kayak gitu. Oke, ini banyak yang bisa didapat sama teman-teman. Jadi kalau window dressing nggak semua saham itu bisa dibeli untung gitu oleh teman-teman. Jadi ya memang ada waktunya. Udah dipaparin sama Bang Frans juga untuk window dressing nanti Desember, beberapa pilihan juga udah dipaparin. Ada SMGR itu untuk semen-semen, lalu ada apa lagi tadi? Batubara. Banyak ya. Batubara, mostly Desember ada potensi kenaikan yang lumayan juga. Paling ribut, paling ngajak ribut Indi, dan paling low risk untuk saat ini ada Doit. Teman-teman bisa catat juga. Dan ada satu lagi consumer, saya juga ada pantau consumer juga sih Bang Pras, tapi saya lebih suka ke ICBP.
ICBP bagus. INDF. Iya. Dari foreign flow-nya juga oke banget itu ICBP kalau dibanding sama INDF. Betul. Oke. Lebih geraknya lebih enteng sih ICBP. Ya. Untuk saham tech masih belum kelihatan ya Bang Frans ya? Tech belum kelihatan karena baru rame belakangan aja kan saham tech ya. Jujur saya nggak ngikutin saham tech, cuma DMMX doang yang tak ngikutin. Ada DMMX, ada MCAS, ada Tefas ya. Tefas, apalagi sih ASA ya. ASA bukan tech ya. ASA dia satu lagi, misalkan Diva, ini barangnya Kresna semua ya. Barangnya Kresna semua. Nah ya belum ada datanya. belum ada. Iya. Karena emang baru. Karena baru. Untuk tech. Bukalapak nanti yang kita lihat nih, bakal di dressing kan. 400 dulu. 400 dulu Bukalapak. Oh, breakdown. Mantap. Di dressing mantap. Itu openingnya ARB loh Bang Frans. Terus dinaikin ke harga ini. Iya, openingnya. Enggak ARB. Iya. Openingnya cuma gap down. Terus di bawah ARB. Terus abis di bawah ARB dia sempat naik kalau nggak salah, sempat hijau ya? Iya. Sempat hijau. Aduh, kasihan. Oke, jadi kalau teman-teman biasanya ada yang mikir kalau aku mau nyiapin konstruksi ya buat window dressing Desember. Tar dulu, historikalnya ternyata konstruksi Januari. Jadi mungkin teman-teman bisa alihkan dulu untuk konstruksi nanti ntar dulu lah. Soalnya historikalnya Januari, mungkin ada yang datanya lebih oke. Terus sebenarnya ada lagi Bang Frans yang mau saya tanyakan untuk saham-saham farmasi atau Jiwasraya akhir tahun ini. Bagaimana? Jiwasraya. Jiwasraya itu saham-saham Jiwasraya biasanya ya. Biasanya market cap-nya nggak terlalu besar, itu dikereknya baru hari terakhir. Jadi di closing diarahin. Contohnya itu ada HRTA. Harta. Ini HRTA. Ini kita cek candle Desember. Kita lihat candle monthly. Nah, monthly Desember ini 731 nih. Iya. Nah, ini dikerek di akhir waktu tahun 2017. 2018 juga Desember dikerek lagi. Yeah. Jadi yang market cap-nya kecil-kecil itu mostly dikerek, Mas. Dan dikereknya itu di closing. Jadi misalkan sebulannya sideways, begitu hari terakhir tiba-tiba tutup closing misalkan. Nah, itu gitu. Terus ada saham nikel juga dulu kayak gitu deh. Nikel itu dulu seperti itu juga. Jadi ya kalau saham Asabri lebih baik kalau mau spekulasi ya belinya nanti aja deket-deket hari terakhir, beli terus langsung pasang jual aja. Pasang jualnya misalkan 10%. Karena kalau misalkan tutupnya arah kan kejualnya barang kita di arah. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi itu strategi buat saham-saham Asabri yang sama Jiwasraya. Saya juga nggak tahu nih sekarang kasusnya gimana. Karena kan semua aset udah disita, uang juga udah kayaknya rekening udah pada dibuka yang kemarin disuspend, rekeningnya asuransi Wana Arta, jadi harusnya udah bisa muter lagi sih barang. Ya. Oke, karena emang dari historikalnya Asabri akhir tahun rata-rata sahamnya juga dinaikin kayak KF Inaf itu mungkin akumulasi juga udah mulai muncul Bang Frans, nggak kayak biasanya dari gerakan bid offer juga sempat berbeda saya lihat. Saya udah lama nggak lihat gerakan KF. Iya. Risk rewardnya juga oke sebenarnya. Iya. BDM-nya masih belum. Cuma ya emang udah dia lagi konsolidasi. Kita pasang risk aja di sini. Set yang paling gampang selesai. Iya. Oke. Buat sektor terakhir ini Frans sebenarnya. Buat window dressing properti gimana menurut Bang Frans? Buat properti. Seingat saya properti nggak terlalu bagus, tapi flow-nya bagus. Iya, flow-nya bagus. CTRA, BSDE, ternyata nggak jelek banget sih. Pakuwon, apalagi ya, Demas biasanya, karena pengendalinya banyak, Demas kurang oke. CTRA, BSDE, Pakuwon, apalagi ya? Seperti itu, yang gede-gede, Sumarekon. Sumarekon ya, Sumarekon. Kelupaan. Nah, statistiknya biasa aja sih, nggak bagus banget, enggak, jelek banget juga enggak. Tapi secara flow, jujur bagus banget, apalagi Pakuwon. Pakuwon sama CTRA itu
secara flow itu cukup Bagus oke. banget. Karena saya sempat masuk CTRA tapi jualnya kecepatan. Sekarang udah turun lagi, udah balik lagi sih ke bawah beli. Nah ini low risk nih CTRA. Iya. Ini low risk. Cuma yang bikin saya agak ngeri, volumenya gede banget. Volume turunnya gede banget. Jadi kalau volume gede turun lagi, biasanya dia akan turun lagi buat week di sekitar sini. Jadi kalau mau masuk consider ya 950-an itu udah oke. 980 juga dapat udah oke. Nanti dia bentuk week karena kan market bottoming kita expect kan. Ya. Kayak gitu. Menarik nih CTRA, gue tungguin. Gitu. Mas. Berarti untuk menentukan saham window dressing belum cukup ya Bang Frans kalau mungkin seminggu 2 minggu ke belakang ngelihat oh di ini ada akumulasi itu belum cukup buat cari momentum buat window dressing ya. Tentunya by data juga harus historicalnya seperti apa. Iya sih, karena kalau window dressing kan kita bicara data ya. Kita nggak bicara flow, kita nggak peduli flow. Yang penting window dressing Desember biasanya dikerek itu kan. Cuma kalau ada data ternyata akumulasi juga ya kita makin pede. Contohnya ICBP tadi kan. Gitu. Nah ini yang ketinggalan nih, ASI, Jasa Marga, Telkom. Ternyata bagus juga tuh statistik Desembernya. Infra. Ini semua Rekondiva dilihat aja. Set. Oke. Aduh, toolsnya bagus banget Bang. Ngeliatnya. Iya, cuma sayang saya lupa passwordnya. Jadi nggak bisa tambahin. Nanti deh saya kotak-kotak dulu. Itu ASRI, Jasa Marga, Telkom. Telkom itu, Bang Frans gak ikutan IPO Entel? Enggak, saya bukan pemain IPO di pre-market mas, pre-IPO. Saya mainnya di post IPO. Gitu. Jadi di post IPO baru saya main. Tapi kalau di pre-IPO jarang karena IPO itu yang bikin saya males adalah pertama uangnya di lock, di refundnya ada tanggalnya kan agak lama. Ya which is uangnya nganggur, lebih baik muter di tempat lain. Terus yang kedua yang bikin saya males itu kalau sahamnya bagus, misalkan bagus itu dalam artian hari pertama arah, 2 arah, 3 arah, itu paling dapat cuma berapa persen sih? Paling cuma kecil. Tapi begitu dapat yang zong, dapatnya bisa puluhan persen. Wah itu kalau secara value, kalau turun kan nggak sebanding. Jadi saya malas aja sih ikut. Saya lebih senang post IPO. Jadi kalau dia udah listing, kita analisa, oh bandarnya udah untung atau belum. Jadi kita masih lebih terukur lah analisanya. Iya. Kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi susah analisa pre-IPO itu mas. Setuju banget. Tapi Bang Frans ini suka ngulik-ngulik sama IPO juga. Iya, saya suka ngulik-ngulik. Kayak kemarin saya rekom Hais. Sama Hais saya rekom kemarin karena memang ya faktanya memang Bandera belum untung gitu. Atau mungkin kalau ngikut waktu bulan Juli ya. Waktu bulan Juli itu September itu ada parade IPO, yang IPO banyak banget. Ada Hais, ada apa kan. Saya bilang dari semua parade IPO yang saya tertarik cuma satu, MCOL. Saya coba bilang MCOL pegang 6 bulan. Sekarang udah naik kan. Kayak gitu. Jadi ya itu sih. Saya lebih senang analisa post IPO karena lebih keukur aja. Kalau pre-IPO masih nebak-nebak. Ya buktinya saya salah kan di saham Bino. Saham Bino saya lihat, wah kayaknya menarik nih pre-IPO. Apalagi waktu allotment cuma dapat 4% katanya. Rata-rata orang kan. Nasabah saya semua ditolak yang semesta. Ditolak, book buildingnya ditolak semua. Nggak dapat semua. Jadi wah bagus nih. Ternyata waktu hari pertama listing, waktu lihat broker summary-nya pagi-pagi, wah kok kayak suram banget nih, kayak jebol nih. Akhirnya saya broadcast kan. Ini suram nih kayaknya. Ya ternyata bener jatuh kan. Jadi makanya analisa IPO lebih gampang di post IPO daripada di pre-IPO. Kayak gitu. Setuju banget Bang Frans. Sebenarnya banyak juga yang tanya ke saya, Bang Siap kenapa sih nggak ikutan IPO? Ya karena itu, bener banget yang dibilang Bang Frans itu jawaban saya juga. Nggak sebanding, risk saya nggak sebanding dengan rewardnya. Oke, mungkin ARA 2-3 kali gitu. Ya dua kali udah kita jual, tapi persentase yang kita dapat, kita pembeliannya dikit. Beda lagi kalau kita mau beli banyak tapi dapatnya gede, contohnya kayak Entel. Pada seneng dapat 30%. 30%-nya banyak, 70%. Ternyata kayak gitu. Nanti yang bakal super volatile tuh itu mas. Ini apa namanya? ADCP. Adi. Nah ini nih. Iya, Adi komputer. Ini ya hati-hati aja. Pesan saya cuma hati-hati aja.
Ayo, siapa yang ikutan tuh? Saya nggak ikutan. Nih IPO-nya bancakan ini rame-rame. Waduh, ngeri. Tapi nggak akan ke 50 kok. Harusnya nggak akan ke 50. Cuma ya pergerakannya pasti akan super volatile. Dan jangan ngarep ARA setiap hari. Nggak akan sampai BUMN IPO ARA setiap hari itu. Kayak gitu. Itu DCP. Oke. Keren. Itu Mas. Itu tools, iya, toolsnya Bang Frans ngebantu banget itu sebenarnya. Yang mana ya? Dipakai itu November Desember Oh. dibanding. Iya. Saya Cantik lupa banget. namanya. Itu bikin sendiri Bang Frans ya? Bikin sendiri. Cuma Oke, update nanti 2020-nya belum. Karena ini buat Windows Dressing 2020 kan. Udah setahun, udah ganti komputer segala macam, lupa file aslinya taruh mana. Sebenarnya bisa dibobol sih, cuma nanti deh, belum ada waktu. Bisa di crack. nanti Growin bikin gitu juga ya? Silakan. Keren itu. Oke. Oke, Bang Frans, mungkin itu pembahasan tentang saham window dressing-nya udah jelas banget harusnya. Beberapa saham yang bisa diolah lagi buat teman-teman sekiranya kira-kira apa ya yang bakal bisa teman-teman ambil dari beberapa pilihan. Tapi ingat, keputusan beli juga dari teman-teman sendiri. Jadi jangan kalau misal gagal, bulan ini nggak ada window dressing, jangan salahkan Bang Frans ataupun kita, karena pemilihan juga tetap dari masing-masing teman-teman dan pemilihan juga dari teman-teman. Oke, kita masuk ke rundown selanjutnya, Bang Frans. Kita ada masuk ke sesi tanya jawab. Boleh nih, asik nih. Nah, mungkin dari teman-teman nanti pemilihan pertanyaan dari saya. Nanti teman-teman ada yang nanya di kolom chat atau di mana nanti bisa. Atau ngomong juga nggak masalah, nanti panitia gimana enaknya. Ada 3 penanya, nanti bisa mungkin mau tanya saham gimana prospek untuk window dressing-nya, karena Bang Frans ada tools yang dapat ngebantu juga ngelihat November Desember seperti apa. Mungkin ada yang beberapa sih tadi di chat sudah ada yang nanya Bang Frans kayak CPRO gimana, terus saham-saham energi kayak Antam seperti apa kira-kira, itu nanti bisa ditanyakan teman-teman. Oke. Kalau CPRO sih gocap selalu ya, baru sekarang aja naik. Iya, hebat sih CPRO. Mungkin ada yang belum kebahas juga kayak komoditas-komoditas CPO, karena kan akhir tahun ini sempat ramai juga untuk komoditi super cycle, katanya seperti itu. Iya, CPO komoditas super cycle ya. Nah, CPO, saya jujur CPO lupa sih. Kita cek sama-sama aja ya. LSIP, ALI, BPT, apalagi nih? LSIP. LSIP sudah, DSNG ya? Iya, DSNG, SSMS. SSMS repo lah, TBLA. Oke. Atau SSMS boleh. SSMS boleh. Copy aja. Oke. Ya, window dressing cukup oke sih statistiknya. Untuk LSIP, ALI, bahkan BPT sempat 65% tahun 2019. Ada apa itu? Saya nggak tahu. Biasanya ada sentimen kalau udah gede banget kayak gitu. Ada corporate action. Kayak gitu. Statistiknya cukup oke kok. Untuk bulan Desember. Bulan Desember memang banyak yang bagus sih. Kecuali tadi konstruksi BUMN itu biasanya kurang. Kita lihat aja coba ya. Saya agak lupa. Tadi WSKT, PTPP, Wika, satu laginya yang terkenal kan 4 ini. Statistik window dressing-nya ya biasa aja, 60%. Ya oke lah. Cuma mereka banyak rally-nya di Januari kalau konstruksi BUMN. Seperti itu. Itu konstruksi BUMN. Cuma untuk kita harus lihat ini ya, karena harus lihat kondisi juga ya. Karena kita kan mau red issue ya, konon kabarnya. Jadi itu pun pasti berpengaruh. Karena corporate action kayak red issue itu lebih penting daripada window dressing. Jadi harganya mungkin bisa tidak seperti statistik. Tergantung kapan red issue-nya, karena kan masih nunggu persetujuan presiden katanya. Gitu. Ribetnya BUMN gitu sih. Kalau mau red issue, presiden harus setuju, harus rapat paripurna dulu. Iya. Kalau buat
ini belum masuk pertanyaan ya Bang. Saya Apa request tuh? dulu kalau buat sektor perminyakan gimana Bang Pras? Sekalian Minyak, mumpung ada. Medco, Elsa, Medco, apalagi nih? Biasanya terkenal cuma Pegas, dua ini sih. masuk gas. Iya Apa? benar. Pegas itu masuknya ini ya, gas ya Bang Pras? Iya, bukan minyak sih, Bukan tapi komoditi juga boleh. aja. Raja juga boleh. Buset Raja ngeri banget. Oke, ya oke kok Desember. Pegas deh yang paling oke deh. Pegas Desembernya oke banget. Pegas ini flow-nya bagus banget sih Pegas. Iya. Nah ini Setuju. flow-nya bagus banget. Dapat di 1000, nanti kalau misalkan besok Senin crash lagi, jatuh lagi, atau Senin udah mulai bottoming, dapat di 1480-an itu udah cukup menarik sih buat saham Pegas. Stop loss-nya tinggal pasang di ini, kalau saya garis putihnya di kisaran 1410-an lah. Kayak gitu. Desember menarik. Satu lagi Desember yang cukup volatile ya, itu Bank Danamon. Oh iya, Ini benar. statistik window dressing-nya cukup cakep untuk 5 tahun ke belakang. Average 15%. Desembernya memang turun. Desembernya turun. Bank Danamon kita lihat Desember juga setahu saya ingat saya turun. Karena saya sempat beli saham ini. Nah iya turun. Nah kita dapat di 2400 aja. Itu udah menarik Bagus sih banget. untuk Bank Danamon. Kayak gitu. Wah, luar sekali. Kalau Elsa Medco, Elsa mungkin dapat 270-an. Medco dapat 470-an juga dapat. 470-an juga dapat. Karena breaknya volume cukup besar. Harusnya dapat 470. Elsa Medco. Itu lumayan tuh buat window dressing kalau teman-teman mau kumpulin. Elsa Medco statistik cukup oke. Cuma biasanya Medco yang paling kenceng. Elsa agak lambat. Iya. Agak lambat. Itu 1%, 2% aja. Iya, soalnya buset bid offer tebel banget si Elsa itu. Elsa. Oke. Lagi nih. Oke, masuk ke sesi tanya jawab aja. Boleh. Paling saya ambil beberapa, ini yang di chat saya pilih random 3 orang, nanti bisa minta tolong dibahas ya Bang Frans buat prospek window dressing dan sesi chartnya seperti apa. Oke. Mungkin satu orang pertama bisa di chat saham apa? Bank digital satu aja. Bank digital. Bank digital. Ya, oke, kita bahas bank digital. Bank digital ada apa aja sih? Ada bank. Kan bank digital ada yang bank digital sama calon digital. Iya, yang udah katanya resmi bank digital itu ada Arto mah nggak usah ditanya. Yep. Ada Arto, BBHI saya nggak tahu, saya belum lihat fisiknya, apa produknya. BTPN dengan jeniusnya itu mah pionir. Terus ada lagi ya. Yang calon-calon digital itu kan ada Baca. Ya kan ini Baca kena stop loss tuh. Ada Baca, terus ada yang lagi rame BNBA. Oke. Yang diakuisisi sama yang dibeli sama Ajaib Sekuritas. Ya kan? Yang beli sama Ajaib Sekuritas. Dari semua ini yang menarik apa itu pertanyaannya kan? Satu mungkin yang menarik Denar menurut saya. Satu Denar, and then kedua itu yang menarik Baca sama Bofik. Cuma Baca kayaknya nunggu 250-an asik kali. Nunggu 250-an asik. Sama Bofik. Bofik ini mau red issue. Standby buyer-nya udah ada. Oh, udah ada. Tapi belum diungkap siapa standby buyer-nya. Saya tahu standby buyer siapa, cuma nggak etis kalau sebut di sini. Cuma saya tahu standby buyer siapa. Cuma yang saya belum tahu itu harga red issue-nya mau di berapa. Nah, itu yang bikin deg-degan. Karena harga red issue segitu, harusnya nempel dulu ke deket-deket harga red issue. Kalau harga di bawah ya agak nempel, jadi agak ngeri. Kayak gitu. Itu sih paling Befik, itu. Kalau mau aman, mau cukup oke, Agro. Agro ini mau red issue kan? Ya. Mau red issue kan? Tunggu aja di 1850-an, harusnya dapat. 1850-an ya. harusnya dapat. Iya. Supportnya. Karena dia mau red issue.
Kalau BUMN mau right issue harga bawah, dia nggak akan tarik dalam-dalam, nggak akan sampai ARB terus dekat harga IPO-nya enggak. Dekat harga right issue-nya enggak. Seperti itu. Agro itu menarik tuh, deket-deket 18.50. Kalau sekarang belum agro. Dan saham-saham digital tuh kan bisa diibaratin baru ramai 2020 ini ya Bang Frans. 2020 2021 itu baru ramai bank digital. Iya, Berarti betul. buat historical untuk window dressing-nya kita juga masih belum bisa kebaca kan ya berarti. Oh, belum bisa. Paling paling ya kita lihat historical, kita bisa lihat sebenarnya. Cuma kan ada perbedaan. Dulu nggak ada sentimen apa-apa. Sekarang kan ada sentimen bank digital. Karena aturan ini juga kan. Aturan aturan OJK yang harus modal inti juga kan. Kayak gitu. Kita lihat ada Baca, BNBA, apalagi nih, Befik misalkan. Satu lagi bank digital favorit semua benar tadi. Harusnya statistiknya biasa aja sih. Favorit PPIP itu. Favorit PPIP. Nah, ini kan mix kan. Yang bagus paling cuma Arto. Arto pun bagus karena baru 4 tahun listing dan ya datanya masih kurang lah, masih minim. Kurang valid kalau kita bicara statistik gitu kan. Karena statistik kan harus datanya 10 tahun ke belakang baru valid kan. Minimal 10 data baru valid. Seperti itu. Ya gitu, bank digital belum sih. Cuma kalau mau ngarep Arto di window dressing, itu mungkin bisa. Karena Arto kan banyak dipegang institusi. Ya kan, institusi ya harus dressing. Cuma kalau institusi udah pegang bawah, ya mereka nggak perlu dressing karena udah naik kan. Kayak gitu. Oh, berarti salah satu tips yang buat mencari saham window dressing ya yang saham institusinya banyak juga ya berarti. Dan harganya nggak jauh. Oh, oke. Karena yang punya kepentingan buat dressing kan institusi, bukan retail. Karena mereka, jadi kalau teman-teman yang belum tahu window dressing itu apa, jadi window dressing itu aksi pelaku pasar, pemegang saham besar atau siapapun yang punya kepentingan buat ngebagusin portofolionya. Jadi kalau teman-teman tahu, misalkan, oke deh, kalau misalkan teman-teman lihat fund fact sheet itu kayak laporan bulanan reksadana atau laporan tahunan insurance, itu kan ada periodenya kan, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu kan. Nah, dressing itu di situ, mereka harus bagusin laporan itu supaya mereka bisa jualan produknya. Karena kalau produknya merah, misalkan 1 tahun ke belakang merah, secara 1 tahun merah, ya siapa mau orang yang mau produknya kan, produk yang merah terus kan orang nggak mau. Maka dari itu perlu yang namanya window dressing atau di dressing. Nah biasanya itu hari terakhir doang, hari terakhir Desember biasa di dressing. Dan kalau kita lihat hampir mostly awal perdagangan tahun itu, misalkan tahun baru, di tahun yang baru awal perdagangan pasti turun. Karena orang-orang yang dressing jualan lagi. Gitu. Cukup keperluannya. Iya, kalau udah cukup ya udah mereka jualan lagi, lepas barang di market lagi. Itu konsep dari window dressing kayak gitu. Banyak banget ini ilmu yang bisa didapat dari Bang Frans. Ya, sama-sama belajar. Makasih Bang Frans. Mungkin cukup untuk Bank Digital. Lanjut ke pertanyaan kedua. Boleh. Oke. Kalau tahun lalu kan udah mulai ramai mengenai sentimen yang menarik di 2021 tentang persyaratan modal inti bank-bank mini. Kira-kira nih Pak Frans, sentimen atau kebijakan apa yang cukup menarik terhadap market di tahun 2022? Waduh, menarik itu Bang. Kalau kebijakan kita nggak bisa prediksi ya. Nah, kalau kebijakan kita nggak bisa prediksi karena kita kan bukan regulator. Jadi agak susah, dan saya pribadi jujur saya kemarin waktu saya live sama Samuel pun ditanya tahun 2022 kira-kira MTEK closing di berapa? Waduh, mana saya tahu kan. Iya, saya bilang aja, saya fair-fairan waktu di sana. Saya sih nggak bisa ya prediksi tahun depan bakal kemana. Yang saya prediksi, bukan saya prediksi, tapi yang saya tahu adalah ya sekarang masih oke waktu saya bilang. Waktu akhir-akhir November, akhir-akhir Oktober saya bilang, ya masih oke. Cuma lihat gimana nanti. Kalau saya sih menyesuaikan aja karena saya trading, saya bukan investasi gitu kan. Dan akan sangat susah memprediksi akhir tahun MTEK jadi 3.000, 4.000 akan sangat susah. Ya sebenarnya prediksi bisa aja kan. Kalau salah ya udah, ya udah salah, prediksinya selesai kan. Cuma kalau saya lebih fair aja, saya bilang, aduh, kalau buat
tahun depan jujur saya nggak bisa jawab, saya bilang. Cuma kalau buat kalau secara grafiknya saya lihat secara grafik objektif ya ini MTech masih oke waktu saya bilang. MTech masih oke, akhir Oktober saya bilang masih oke, ya bisa lah naik-naik. Tapi saya kasih batasannya, saya kasih supportnya gitu kan. Ya karena kita kan trader kan harus bereaksi ya. Trader kan harus bereaksi. Kalau kita mau lihat 1 tahun lagi ya jangan lihat technical. Yakin nggak sama prospeknya gitu kan, itu yang dilihat. Yap. Ya kan. Kalau kita mau pakai technical supaya buat memprediksi tahun depan closing di berapa itu ya agak susah sih. Ya bisa aja sebenarnya tinggal coret-coret selesai dapat angka. Kayak gitu. Jadi pertanyaannya tadi kebijakan apa? Aduh, kalau kebijakan saya nggak tahu sih. Saya lebih baik nunggu aja kira-kira ada kebijakan apa. Karena nggak ada untungnya saya mikir tahun depan kebijakan apa kan. Mending kalau tebakannya bener, kalau tebakannya salah nggak bisa ngabisin effort. Gitu. Ini sorry jawaban saya kayak gini. Karena saya sih realistis aja sama market. Enggak yang jawaban analis kayaknya kayak gini. Ini harus seperti ini. Enggak. Ya kita apa adanya aja di market. Market kondisinya kayak gitu kok. Iya. Kalau kita yang biasa lihat chart ya udah kita kudu fleksibel juga kalau emang tiba-tiba begini ya udah gitu. Kalau misal untuk 3-5 tahun ke depan ya bener susah juga karena kan kita nggak tahu tahun depan bakal mungkin ada bencana atau apa ya, jangan sampai kita nggak ada yang tahu juga. Iya, paling yang cuma kita bisa atur tuh strategi kita mau gimana. Contoh misalkan Unilever apa France 4 tahun lagi gimana? Waduh, saya nggak bisa jawab Unilever 4 tahun lagi gimana. Cuma kan kalau kita lihat Unilever kan bearish-nya udah keterlaluan ya. Bearish-nya udah keterlaluan. Ya udah kita dollar cost averaging aja sampai 2 tahun 3 tahun ke depan gitu kan. Ya kan? Karena turunnya udah cukup dalam, akhirnya kita berani untuk dollar cost averaging untuk nabung saham lah istilahnya kalau 2015 seperti itu. Gitu. Jadi kita lebih baik atur strategi aja dibanding atur prediksi. Jadi nggak bisa kalau teman-teman mau tanya buat 5 tahun ke depan gimana, terus dibiar 5 tahun ke depan berharap sahamnya untung, nggak bisa. Udah kebukti sebenarnya di Unilever kayak gimana, walaupun sebagus apa fundamentalnya, tapi kalau realitanya mungkin ada teknologi baru yang bisa ngegantiin sektor tersebut, ya kita mau nggak mau kita harus fleksibel. Iya, ya, begitu sih. Dan apa ya, sometimes kita bicara 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, tapi harganya diturunin seminggu aja udah gemeter. Pusing. Iya kan? Jadi ya kalau kita trading, apalagi swing trading, apalagi scalping, nggak usah ngomong 5 tahun, 10 tahun lah. Kita bicara hari ini dan besok aja. Iya. Kayak gitu. Kecuali mau invest, ya pendekatannya jangan ke technical. Ke technical boleh pendekatannya buat entry point-nya. Kira-kira udah layak belum nih, udah bearish, udah konsolidasi belum, downtrend udah habis belum. Tapi kalau mau buat 5 tahun lagi lihat technical, itu sih salah. Gitu. Setuju. Oke, makasih Bang Frans untuk jawaban pertanyaan kedua. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Ayo, siapa yang mau bertanya? Kalau boleh tahu saham pilihan Mas Siap apa aja dan kenapa? Itu nanti. Siap tuh. Oke. Sebenarnya kurang lebih sama Bang Frans. Saya ada pegang batu bara. Batu bara yang saya suka sebenarnya saya sempat gambar share chart juga. Saya ada Adaro. Emang Adaro Adaro emang lambat, tapi saya juga ada keep sih sebenarnya dari awal pergerakan, awal breakout itu. Mungkin resiko saya di garis biru benar banget di garis biru itu Bang Frans. Adaro, oh iya. Biru yang mana nih? Di sini ya? Oh beda ya ternyata. Nah beda itu teknikal. Nah itu. Mungkin itu buat batu bara. Tapi sebenarnya dari paparan Bang Frans sebenarnya udah pas banget kayak SMGR itu by data mungkin lebih bisa teman-teman terima ya, ada by datanya, ada SMGR bisa dipilih teman-teman juga. Saya juga ada share juga ke channel. Kalau SMGR sebenarnya low risk banget, dia sudah breakout, sekarang dia retest area breaknya buat SMGR. Oke juga. Itu sih sebenarnya SMGR sama Adaro kalau dari saya buat Indo Dressing. Dan sebenarnya saya juga ada ini Bang Frans, ada ragu, tapi udah tercerahkan dari Bang Frans. Sebenarnya konstruksi ini dari flow-nya Wika udah mulai dimasukin nih asingnya. Asing udah mulai masuk Wika dalam seminggu ini.
Kayak Tapi saya lihat iya ya udah mau mulai entry kecil. ragu. Benar hari ini kayaknya masih mau di bawah lagi. Dan makin tercerahkan lagi waktu Bang Frans bilang konstruksi Januari. Oh oke, benar-benar. Ini sebenarnya miss saya juga. Jadi saya juga belajar juga dari Bang Frans kalau cari window dressing ya pakai datanya juga nggak cukup 1-2 Tahun. angka harus. Iya 1-2 tahun nggak cukup, harus lebih dari. Kalau Bang Frans 9 tahun dan itu belum diupdate ke 2020. Belum. Ini Kalau jadi udah masih diupdate, pakai data 2019 ya teman-teman. iya. Dan itu sebenarnya juga udah cukup memberi data juga, udah lumayan juga 10 tahun. Nah, itu pertanyaan buat saya, buat Bang Frans. Yang buat saya. SMGR tahun lalu mana sih? Oh, tahun lalu naik tuh 6%. November 22%. Gitu. Ayo, yang mau bertanya. Ayo. Di sini nggak bisa raise hand ya? Atau gimana caranya? Harusnya bisa. Banyak sih pertanyaan di kolom chat. Cuma nggak tahu tuh mana yang dipilih. Atau pilih aja. Bentar, saya cari yang menarik. Ini aja. Nikel, Bang Frans. Nikel ya? Antam Incotins. Saham tai. Iya. Tins Antam Inco. Antam bagus. Itu. Antam bagus. Cuma marketnya lagi nggak bagus. Kalau dapat di 2250 itu good deal banget sih buat Antam. Antam bagus. Kalau window dressingnya saya belum lihat ya. Cuma Antam bagus. Karena saya ada Antam juga. Oke. Antam bagus. Saya objektif ya, nggak karena saya bilang saya punya jadi saya objektif aja. Karena ini secara flow bagus. Sama, saya juga punya. Tins ngikut pasti, Antam naik, Tins pasti ngikut. Inco saya udah lama nggak lihat Inco jujur. Cuma biasanya mirip. Ketiga sektor ini mirip dah. Antam, Tins, Inco. Kita lihat aja statistik ininya. Novembernya buset, Novembernya bleeding. Desembernya biasa aja sih. Biasa aja, cuma Inco paling bagus. Nah, biasanya yang paling kencang itu Inco. Inco, Tins, Antam. 3 ini. Kalau diurutin dari yang paling kencang ya. Inco, Tins, Antam. Antam itu bukan jadi favorit, tapi kalau tiga trio ini naik pasti yang jadi sorotan orang di grup-grup saham itu Antam. Antam. Sama kayak batubara. Yang dilihat itu PTBA. Padahal ada Harum, ada ITMG misalkan, banyak kan PTBA. Itu udah popular opinion aja. Kalau nikel Antam. Sebenarnya Antam juga lemot juga sebenarnya Bang Frans. Cuman di tahun 2020 yang investor nikel sebenarnya mulai liar dia. Sebenarnya dulu di harga 700-an lama tuh itu. Iya, bener banget. Itu dulu saya pernah ikut public expose Antam di Unpar waktu saya masih kuliah di kampus Parahyangan. Jadi ada satu pemegang saham lagi saya tanya public expose atau RUPS, public expose, soalnya saya bukan pemegang saham Antam waktu itu. Si orang ini nanya, ibu-ibu ke direkturnya, Pak, saya udah pegang Antam 10 tahun, tapi belum untung-untung ya. Karena direkturnya. Iya, karena kita lihat Antam dari 2000, dari 2000, kalau 10 tahun anggap ada pegang 2017 atau 2006 2007, ya belum untung. Iya. Gitu sih. Ya itu lucu lah. Komoditi. Nah, satu sih, kalau buat investasi jangan pernah investasi di komoditas. Itu poin penting. Karena komoditas itu naiknya cycle. Yep. Kalau investasilah di saham-saham stabil kayak consumer. Coba aja tarik. Saya dulu pernah buat riset. Kalau kita tarik data dari 2015 sampai 2020, 5 tahun kita beli saham terus diemin ya. Itu nggak 5 tahun deh, waktu itu 3 tahun doang. Sampai 2017, 2015, 16, 17. Itu batubara untungnya bisa ratusan persen. Sementara perbankan ya cuma 40%, 50%. Tapi kalau kita tarik periode yang lebih panjang, misalkan 10 tahun, batubara malah minus. Sementara banking profitnya ratusan persen. Jadi buat long run yang memang saham-saham yang stabil kayak consumer sama banking kan.
Tapi bukan berarti jangan beli komoditas juga. Komoditas kalau kita ngerti timingnya bagus karena rally-nya cepat. Jadi time frame investasinya lebih pendek atau time frame keep sahamnya lebih pendek. Cuma ya kita harus ngerti, harus paham dan harus sabar lebih tepatnya. Harus paham kapan ini udah mulai peak-nya nih atau sekarang harga call udah 180 itu kan udah termasuk tinggi menurut saya. Jadi ya kalau kemarin waktu harga call 180 kita beli buat investasi, ya itu namanya ngasih sedekah kan, tinggi banget. Harusnya beli waktu merah-merah, waktu belum dibahas banyak sama orang gitu kan. Nah, saat-saat kayak gitu beli. Harga yang harus dibayar apa ya? Nunggu gitu kan. Nanti waktu udah gerak ya udah kita tinggal diem menikmati untungnya sementara orang lain baru mulai pada beli. Gitu. Masih jadi banyak ngomong. Nggak masalah. Justru makin banyak bicara Bang Frans, semakin banyak ilmu yang bisa kita dapat, Bang. Wih, gelasnya sama tuh kayak punya saya. Oh iya. Gelas lurik. Oke. Mungkin gini, kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand aja. Teman-teman admin bisa ngebantu unmute nggak? Buat teman-teman admin lainnya. Ya, sambil lihat-lihat pertanyaan nih. Iya. Karena masih ada waktu juga, kan? Masih ada 25 menit lagi. Silakan yang mau bertanya bisa raise hand. Ayo, kapan lagi ngobrol-ngobrol sama Bang Frans? BHPP banyak banget ya. Iya, Tadi lagi ini ya. Lagi kita voting saham Bank Digital. Oh, ada yang raise hand. Nah, siapa nih? Oke. Pak Yuwono. Oke. Oh, Pak Yuwono. Stop unmute. Silakan Pak Yuwono. Teman-teman admin bisa bantu nge-unmute. Oke, silakan Pak Yuwono. Atau mau diketik aja. Kak. Halo. Halo Pak, apa kabar? Saya tahu nih Bapak ini. Makasih Pak, member member grup. Iya Pak. Silakan. Iya, tahun ini kan itu trennya bank digital, kemudian saham teknologi juga kan super cycle komoditas. Tahun depan kira-kira apa ya Pak? Tahun 2022 ke depan? Menurut saya consumer Pak. Consumer. Karena sektor itu kan muter Pak. Menurut saya consumer sih. Jadi uang itu nggak akan selamanya dari satu sektor, pasti dia akan pindah. 2 tahun ke belakang uang pada cabut dari consumer kan. Nah sekarang kelihatannya udah mulai oke lagi. Harusnya tahun depan consumer itu udah cukup menarik. Bahkan buat dicicil, buat nabung pun consumer harusnya menarik sih. Terlepas dari nanti ada teknologi apapun ya. Karena sektor consumer kan tidak bisa digantikan dengan teknologi. Masa kita makan Indomie digital kan nggak bisa kan? Pasti makan Indomie fisik dong. Setrum. Iya. Baik. Karena itu bukan jasa. Kalau jasa mungkin bisa tergantikan namanya digital. Tapi kalau barang konsumsi kayaknya enggak sih. Oh, baik Pak. Ya itu aja Pak. Ya itu aja sih. Makasih. Siap Pak Yuwono, sehat-sehat Pak. Terima kasih. Selamat malam. Bang Frans kenal sama Pak Yuwono atau gimana? Tahu. kayak udah akrab gitu. Tahu gitu, lihat namanya Pak Yuwono yang ini nih. Oke. Lanjut. Masih ada 10 menit, 12 menit lagi. Bu Leman, silakan. Halo malam. Halo malam Pak. Pak. Iya, malam, Pak. Ini mengenai BBKP yang hari ini terakhir penebusan RI-nya. Teoritisnya kan di 3.10. Tutupan hari ini 3.14. Nah, view-nya ke depan ini sejak KB Kukmin nih gimana nih Mas? Terima kasih. Oke. Nah ini BBKP banyak juga nih yang nanya waktu sebelum red issue, karena ini kan kalau kita bisa bilang kan ada ada perselisihan di antara pemegang saham lamanya kan, Bosowa sama Kukmin ya kalau saya nggak salah, 2 pemegang saham itu. Prinsipnya satu sih Pak.
Ya karena saya nggak punya barang, jadi saya punya prinsip, bisa bilang kayak gini. Saya nggak mau ribet-ribet nganalisa red issue yang pemegang sahamnya ada kemelut kayak gini, karena banyak banget kepentingannya. Itu susah dianalisanya. Jadi waktu itu saya cuma bilang ke orang yang minta, Pak bahasin PBKP dong segala macam. Saya cuma bilang, aduh maaf, effortnya nggak sebanding sama untungnya. Belum tentu untung juga by the way kan. Nah sekarang pertanyaannya kalau udah terlanjur pegang gimana Pak? Terutama yang udah punya. Waktu itu saya cuma bilang kalau udah punya tebus aja. Karena isunya di 200-an kan, 210 kalau saya nggak salah, 200 something red issue-nya. Tebus aja. Kenapa? Karena red issue ini dilakukan bukan untuk karena kebutuhan dana, bukan untuk karena dia mau bayar utang, bukan. Tapi karena si Kukmin mau jadi pengendali kan, mau jadi pengendali full. Nah, jadi ya itu kan logikanya Kukmin aja masuk gitu kan. Ya kalau buat time frame jangka panjang, ya kalau saya lihat dari situ Kukmin berani masuk 210 banyak supaya jadi pengendali, kenapa kita enggak gitu. Dan Kukmin sebenarnya apa ya, dananya gede, cuma saya nggak tahu kenapa promosinya gagal. Kemarin mereka sempat collab sama BTS ya, buat pembukaan rekeningnya. Cuma nggak tahu, mungkin markomnya kurang oke atau trik atau marketingnya kurang jalan. Padahal udah bagus banget sama BTS, cuma kurang. Tapi ke depan harusnya oke sih. Karena Bank Korea itu atau investor Korea itu uangnya cukup besar. Seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu udah punya PBKP, di-keep aja. Terus gimana Pak kalau saya nyangkut? Kemarin ada yang DM nyangkut di GoPay di 500-an. Nah, ini saya harus spesifik nih, harus nanya dulu kira-kira bobot Bukopin di portofolionya berapa persen? Kalau 70% bobot portofolio di Bukopin, jangan ditambah kalau saya boleh saran. Biarin aja. Mendingan 30%-nya dipakai buat trading saham lain. Kalau dapat untung baru masukin Bukopin. Jadi jangan semua dihajar 30% ke Bukopin. Kayak gitu. Cuma apakah ini layak buat dipegang untuk panjang? Yes, layak. Tapi kalau dipegang buat trading-trading ya apalagi, pasti akan ada volatile. Seperti itu. So far outlook-nya positif Pak buat Bukopin. Karena red issue-nya udah habis ya saya nggak bisa bilang tebus atau enggak karena udah telat kan. Cuma ya kalau ditanya tebus kalau saya bilang. Kayak gitu Pak. Untuk Bukopin, BBKP. Kayak gitu. Semoga jelas Pak. Kalau ada pertanyaan, kalau belum jelas ngomong lagi aja nggak apa-apa Pak. Kita ngobrol santai. Gimana Pak? Pak siapa tadi ya? Pak Yeli. Pak siapa tadi ya? Iya lupa saya juga. Paleman. Oh, Pak Lerman. Sorry. Gimana Pak Leman? Kayaknya nggak bisa ngomong. Soalnya. Oh iya. Admin. Astanil. Ya, terima kasih. Mari Pak Leman, semoga cukup jelas Pak. Kalau nanya sekarang ya kita harus tahu posisi dulu sih Pak. Bapak sebagai orang yang udah punya atau belum punya. Atau nyangkut. Nah itu karena masing-masing beda sudut pandangnya. Di 318 tadi kan volatil tuh. Oh, oke lah. Barang baru. Iya. Berarti memang masuknya buat trading ya Pak? Betul. Masih oke Pak kalau trading Pak? Oke banget. Iya, terima kasih. Mari Pak. Yang kasihan yang nyangkut di pucuk itu Bang Rasin di 600, 625 itu banyak banget sebenarnya. Sebelumnya waktu ARB itu udah pada nanggung mau jual ARB, besoknya ARB lagi. Besoknya kan dikasih keluar. Tapi pada ngerasa nanggung, ini mau naik lagi. Oh ternyata sekarang nanggungnya sampai 300. Ya nggak masalah, itu buat pembelajaran juga buat teman-teman. Kalau stop loss itu penting sebenarnya. Iya. Dan kalau ada corporate action, kalau nggak ngerti, mending nggak usah ikutan atau ikutannya satu lot. Ya. Karena buat belajar kan. Betul, benar. Atau nggak kalau emang nggak ngerti, jauhi dulu sahamnya. Misal karena was kita ada mau ada RI, tapi karena masih belum tahu banyak tentang RI was kita, jadi sektor konstruksinya ya yang lain aja, bukan was kita, tapi Wika, PTBP ada banyak yang lainnya. Betul banget. Kalau nggak nanti waktu red issue misalkan ada harga teoritis pasti nanya, ini kok kenapa harga sahamnya gap down ya? Kemarin harga sahamnya segini kok sekarang harga segini, itu kan harga teoritis. Nanti kita dapat trade kan. Kayak gitu. Jadi ya ketidakpahaman menimbulkan risiko. Jadi
paham, kalau udah paham, ikut siap ya udah. Kalau saya prinsipnya, kalau saya mau coba-coba biasanya saya nyoba satu lot, Mas. Gitu. Boleh Atau dicoba. misalkan saya FOMO sama satu saham. Kadang kan kita FOMO kan gatel. Aduh, Iya. naik kan, naik kan. Beli aja satu lot. Kayak gitu. Di satu lot naik. FOMO-nya Satu beda lot lagi naik. FOMO-nya Terus 1000 lot nambah. beda. Gitu nambah, dijungkal, dihantam semesta. Oke, satu lagi sebelum kita foto-foto sama Bang Franz. Ayo. Resen. Dari admin juga ayo. Kapan lagi ngobrol sama Bang Franz? Ngobrol sama saya bosen. Pak Ami. Oke. Bentar, Pak Ami. Maaf, Pak Ami. Oh, oke. Silakan, Halo. Pak Ami. Halo, Pak Ami. Ya, Pak Franz. Halo. Mengenai CPRO, Pak. Oke. Itu kan saham tidur, Pak. Iya. Katanya karena ada kasus dulu pas tidur tuh. Iya, betul. Nah, sekarang pas begitu bangkit, itu kan ngelihat fundamentalnya bagus banget ya. Sampai profitnya 2 triliun, Pak. Aha. Dari itu fundamentalnya itu, Pak. Nah, terus juga katanya, bener nggak tuh, Pak, itu diambil alih juga sama Cepin juga, Pak. Ada Cepin juga punya, ibaratnya punya saham mungkin di situlah, Pak, gitu tuh, Pak. Nah, itu untuk kedepannya itu apakah ini bakal jadi saham yang multi-bagger atau gimana, Pak? Oke. Mungkin Karena bagi yang secara fundamental bagus banget gitu, Pak. Betul, Pak. Secara fundamental bagus, cuma dulu sempat kena kasus. Waktu kena kasus kayaknya saya belum trading, Pak. Kayak kalau nggak salah ada racun apa gitu tambak udangnya. Saya nggak ngikutin, jujur. Iya. Cuma ini kan banyak hal yang perlu kita klarifikasi ya, karena kan banyak katanya. Katanya ini. Nah, pertama katanya Cepin punya shares di situ atau ngambil alih di situ. Kalau Bapak telisik lebih jauh, CPRO itu memang punya Cepin, Pak. Memang punya Carun Pokpan Group. Memang punya Pokpan Group. Kemarin kalau nggak salah ada laporan kepemilikan kan yang jadi 50% kan. Iya, Itu tuh cuma disatuin aja, Pak. Sebelumnya dia di dua institusi, pemegang sahamnya di 2525, terus dikonsolidasi jadi satu PT, jadi 50%. Itu, Pak. Jadi bukan diakuisisi, bukan. Cuma yang sebelumnya jadi 2, jadi 1 disatuin. Yang punya sama, orang yang sama. Bukan manajemennya bukan beda lagi ya, Bukan, Pak. Jadi secara struktur aja dirapihin, yang tadinya 2 jadi 1. Oke. Kayak gitu. Terus kalau secara bandarmologinya, Pak? Secara bandarmologi sekilas ya, Pak. Iya. Ini sekilas bagus, masih sangat bagus. Dan saya sih punya prinsip, saham 50 itu dibangunin pasti ada maksudnya. Apalagi kalau perusahaannya fundamentalnya bagus misalnya, itu pasti ada maksudnya. Kayak kebak dibangunin pasti ada maksudnya. Ini cukup lama nih. Saham buli dulu, iya. Jadi pasti ada maksudnya. Jadi CPRO apa bisa jadi saham multi-bagger atau apa? Ya menurut saya bisa aja. Cuma jangan terfokus sama profit triliunan itu, Pak. Karena itu sudah terjadi dan kita juga harus lihat kan profit triliunan itu dari operasinya atau gimana. Karena terkadang profitnya gede bukan dari operasi, tapi dari misalkan pendapatan lain-lain yang kita nggak tahu pendapatan lain-lain itu apa. Bisa jadi jual tanah kan diakui pendapatan juga bisa. Nah, sementara sekarang cuan ratusan persen, ribuan persen, triliunan. Ternyata setelah ditelisik cuan triliunannya gara-gara jual apa misalkan? Gara-gara jual tanah. Ya bukan dari operasinya kan. Nanti tahun depan mereka nggak jual tanah lagi ya drop lagi pendapatannya gitu. Jadi harus dilihat juga nih CPRO naiknya kenapa pendapatannya. Cuma kalau dari sisi bandarmologi sih ini oke banget sih. CPRO. Berarti kalau punya di 116, 117 sih masih potensi agak jauh ke depan ya, Pak ya? Iya. Naik. Cuma hati-hati aja kalau dia closing di bawah 100 lagi atau nggak usah di bawah 100 deh, di bawah 110 aja. Itu kita bisa stop dulu. Karena dia kayaknya mau konsolidasi di sekitar sini. Atau langsung naik. Tapi bandarmologi beberapa hari terakhir sih so far oke sih. Yang pasti suka tiba-tiba digerakin sama MG. Iya sih, MG banyak. Mainan favoritnya MG sama YP nih di sini. Kayak gitu. Siap.
Gitu Pak. Thank you Pak Frans. Thank you Sama-sama Pak. Pak. Oke, jelas ya Pak Ami ya. Jelas Pak, makasih Pak Syihab. Oke, thank you Bang Frans. Oke, mungkin cukup sesi pertanyaan dari kita. Kita sebelum lanjut ke foto-foto, saya mau bilang makasih banyak ya Bang Frans. Ini banyak banget Sama-sama. yang bisa didapat Mas dari Syihab. kita dari Bang Frans. Dan jujur aja sebenarnya awal saya belajar bandarmologi itu gara-gara lihat channelnya Bang Frans. Saya apresiasi banget buat Bang Frans. Saya udah dari tahun berapa ikutin channelnya Bang Frans, Silent Reader. Makasih banyak Bang Frans udah Thank you. saya buat berproses. Oke. Kita foto-foto dulu, admin. Siapa yang mau screenshot? Boleh. Nanti Bang Frans sama kita. Tapi sampai 25.5 kita foto-foto. Gimana? Indra, ke Bang Daniel. Oke, baik kita screenshot. Conference minta tolong untuk di-unshare dulu biar kita bisa dapat gambarnya. Lupa dari tadi. It's okay, nggak apa-apa. Oke, teman-teman silakan untuk buka kameranya and say cheers. Kita bersama foto bareng conference ya. This is oke. Ya, kita tunggu sebentar. Siap, sudah pada ready belum? Wah, masih pada malu-malu. Oke. Kita siap untuk ambil foto. Wah, mulai banyak yang ini nih. Wah, ada apa? Final semua malam. Oke. Itu fotonya Pak Ami sama Pak Frans. Iya, di acara Jogja itu. Oh gitu. Kemarin acara di Jogja lagi ya. Iya, betul. Oke, saya screenshot dulu. Saya dalam hitungan 3, 2, 1, cheese. Oke, satu kali lagi, sebentar. Ya, 1, 2, 3, cheese. Oke, thank you semuanya. Thank you semua, thank you. Oke, mungkin closing. Mas Syihab, silakan. Oke, makasih banyak Bang Frans sudah mau luangin waktunya buat kita sharing-sharing di sini. Sama-sama Mas. Buat teman-teman yang kepo, tadi tools apa sih yang mau dipakai Bang Frans kayak buat cari bandarmologinya gitu-gitu, itu bisa langganan di Bang Frans ZSS Screener. Nanti bisa aja masuk ke channel Bang Frans di Belajar Saham Plus di Telegram, nanti teman-teman bisa gabung di situ. Buat screening ngebantu banget. Nanti bisa dicoba, check it out. Belajar Saham Plus Telegram. Oke, makasih banyak Bang Frans waktunya. Ya, sama-sama Mas Syihab. Thank you Growin. Semoga. Ya, mungkin ada amin. Semoga bisa sebesar Wiguna Investment kita. Aduh, pastilah. Mungkin ada sepatah kata dari Bang Frans sebelum kita tutup Bang Frans. Batasi risiko aja kalau trading, itu yang paling penting. Walaupun saya pun masih terkadang kompromi sama trading plan saya, ya kita sama-sama belajar lah. Cuma yang saya paham dan yang saya sadari, kalau kita selalu kompromi sama trading plan kita, ya kita nggak akan untung-untung tradingnya. Atau untungnya tipis-tipis doang. Seperti itu. Oke. Dicatat ya teman-teman, batasi resiko. Jadi kalau teman-teman mau bikin trading plan, ya udah lihat dulu resikonya, kira-kira bisa atau enggak. Jangan sampai rewardnya 15, risknya 10, tapi ternyata risk 10 itu udah bikin teman-teman amsyong, itu jangan sampai. Mending ya risknya 3, 2, potensi rewardnya 5, 6, it's okay, tapi yang penting teman-teman bisa terima risknya. Yes. Apalagi kalau scalping tuh, waduh. Itu. Scalping ngambil 2 tick doang. Tapi kalau turun 5 tick didiemin. Nah, itu kan kayak dan seringnya nanggung. Begitu. Iya, betul, nanggung. Risk reward-nya nggak bagus. Gitu, Mas Syihab. Oke, makasih Bang Frans. Kalau gitu saya tutup. Terima kasih buat teman-teman semua. Semoga sukses buat kita semua. Selamat malam teman-teman semua. Malam semuanya. Thank you Growin, thank you Mas Syihab, thank you Mas Dani. Thank you Bang Frans.